and I think to myself, what a wonderful world. To silence all those who silenced me. Come closer. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dead Silence yang dirilis pada tahun 2007. Film ini akan menceritakan tentang suami istri yang menerima sebuah paket misterius berisi boneka ventriloquist yang tanpa mereka sadari akan menyebabkan petaka di dalam hidup mereka. By the way, film ini disutradarai oleh James Wan yang merupakan sutradara dari film Saw. Apakah film ini akan sebagus seperti film Saw? Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Jamie dan Lisa. Pada saat Jamie sedang membetulkan pipa saluran wastafel yang ditemani oleh Lisa, tiba-tiba ada seseorang yang menekan bel pintu mereka. Lalu Jamie pun keluar dan mengecek. Akan tetapi tidak ada orang di sana dan hanya ada sebuah paket yang cukup besar. Kemudian Jamie dan istrinya pun membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah sebuah boneka ventriloquist. For your info, boneka ventriloquist adalah sebuah boneka yang biasa digunakan dalam sebuah pertunjukan suara perut. Paket tersebut memang ditujukan untuk si Jamie, namun tidak jelas siapa pengirimnya. Kemudian Lisa pun bermain-main dengan boneka itu, dan dia berkata kalau dia ingin masakan Cina. Sekilas Lisa pun teringat dengan sebuah puisi dari kisah hantu di desa tempat asal ketika dia masih anak-anak, yang berbunyi, "Waspadalah terhadap tatapan Mary Shaw. Dia tidak mempunyai anak selain boneka. Dan jika melihatnya dalam mimpimu, jangan pernah berteriak." Kemudian mereka meletakkan boneka itu. Lalu Lisa pun meminta Jamie pergi ke restoran Cina untuk membeli makan malam. Sementara itu Lisa yang menunggu di rumah, dia pun membaringkan boneka itu ke tempat tidurnya. Lalu hal aneh pun mulai terjadi, di mana kepala boneka itu tiba-tiba berpindah posisi. Karena terlihat menyeramkan, dia pun menutupnya dengan sebuah kain. Meskipun di dalam ruangan itu berisik, tapi mendadak suara di sekelilingnya menghilang dan suasana menjadi sunyi. Seketika Lisa pun mendengar ada suara tertawa di dalam kamar. Dia pun masuk ke kamar untuk mengecek suara tersebut, lalu mendekati boneka itu. Di saat hendak membuka kainnya, tiba-tiba dia terlempar dan membuatnya terluka. Lalu dia melihat ada sesuatu di dalam kamar yang kemudian menariknya. Di saat yang bersamaan, Jamie yang tadi keluar untuk membeli makan malam, dia pun sudah sampai ke rumah. Dan Jamie segera pergi ke dapur untuk mempersiapkan makan malam mereka. Sesaat kemudian dia mendengar suara Lisa memanggilnya dari dalam kamar. Jadi dia pun segera mendatanginya. Namun langkahnya terhenti karena dia melihat ada bekas ceceran darah di depan pintu. Dia juga mendengar ada suara tawa kecil dari balik kain tersebut. Di sini Jamie berpikir kalau Lisa sedang menggodanya. Namun sepertinya dia mencurigai ada sesuatu di balik kain tersebut. Dan setelah membukanya, Jamie pun dibuat terkejut karena istrinya sudah meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, dengan kondisi lidah yang sudah tercabut. Tidak lama kemudian polisi pun segera datang ke TKP. Lalu Jamie diperiksa oleh seorang detektif yang bernama Jim. Jamie pun dicurigai sebagai tersangka karena tidak ada tanda-tanda orang lain masuk ke dalam rumah mereka. Selama pemeriksaan, Jamie mengatakan kepada Jim, tewasnya Lisa mungkin ada hubungannya dengan sebuah paket berisi boneka yang dia terima. Karena menurut legenda di desanya, boneka ventriloquist adalah pertanda buruk dan pembawa kematian bagi orang-orang di sekitarnya.
Tentu saja Jim tidak mempercayai perkataan itu. Singkat cerita, karena kekurangan bukti, akhirnya Jamie diperbolehkan untuk pulang. Namun dia tetap dalam pengawasan. Sesampainya di rumah, Jamie memeriksa kembali kotak paket tersebut. Lalu dia merobek bagian dalam dan menemukan ada sebuah logo yang bertuliskan Mary Shaw and Billy. Mary Shaw adalah seorang legenda ventriloquist dari tempat Jamie berasal. Konon dia selalu menggunakan boneka yang dia beri nama Billy di dalam setiap pertunjukannya. Jadi di sini kita akhirnya mengetahui kalau boneka itu namanya adalah si Billy. Singkat cerita, Jamie pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di sebuah kota kecil bernama Ravensfair. Sesampainya dia di rumah ayahnya, dia disambut oleh seorang wanita cantik bernama Ella. Yang tidak lain, Ella ini adalah istri muda dari ayahnya. I'm so glad to have you home. Lalu dia pun segera menemui ayahnya yang ternyata saat ini sedang menderita penyakit stroke dan harus berada di kursi roda setiap saat. Ya, karena Jamie ini sudah lama tidak pulang, jadi dia pun tidak tahu kalau ayahnya ini lagi sakit. Dari sini bisa ditebak sepertinya hubungan ayah dan anak ini kurang baik. Namun ayahnya memastikan kalau dia sudah berubah dan tidak sama seperti yang dulu. Kemudian Jamie pun menyampaikan maksud kedatangannya kemari, dan dia menanyakan sebuah puisi yang sering dibacakan oleh ibunya, yang berbunyi, "Waspadalah terhadap tatapan Mary Shaw. Dia tidak mempunyai anak selain bonekanya, dan jika melihatnya di dalam mimpimu, jangan pernah berteriak." Ella mengatakan kalau itu hanyalah sebuah dongeng. Namun Jamie membantahnya, karena orang-orang dewasa juga mempercayai hal itu. Tapi menurut ayahnya, kota tersebut merupakan kota kecil di mana orang-orang masih suka percaya terhadap tahayul atau mitos. Karena tidak puas dengan sikap ayahnya, Jamie pun memilih pergi dan segera mengurus pemakaman untuk istrinya. Lalu dia pun pergi ke rumah seseorang yang bernama Henry. Henry ini adalah orang yang biasa mengurus sebuah pemakaman. Henry mengatakan setelah surat dari kepolisian lengkap, kemungkinan jenazah Lisa sudah bisa diambil pada malam itu. Mendengar hal itu, Jamie pun menyerahkan semuanya kepada Henry. Sambil menunggu jasad istrinya diurus, dia pun menginap di sebuah motel. Dia juga membawa boneka Billy dan diletakkan tidak jauh darinya. Kemudian pada malam harinya, hal aneh pun mulai terjadi pada Jamie. Suara di dalam kamar itu perlahan mulai senyap, dan suasana menjadi sunyi. Pada saat dia sedang tidur, Jamie mendengar ada seseorang yang memanggilnya. Dia pun terkejut dan tiba-tiba boneka Billy sudah berada di depannya. Kemudian dia melihat bayangan sosok nenek-nenek dari balik tirai, yang ternyata itu adalah wujud dari Mary Shaw. Jamie pun segera menyalakan lampu, namun dia tidak mendapati apa-apa di sana. Sementara itu, Henry sudah membawa jasad Lisa ke rumahnya untuk di make up. Kemudian dia pun membuka kantong mayat itu. Di sini Henry dibuat terkejut ketika melihat kondisi dari jasad Lisa, dan dia segera mendokumentasikannya, karena itu memang sudah bagian dari pekerjaan Henry. Sesaat kemudian dia mendengar ada suara dari bawah lorong, yang ternyata itu adalah istrinya, yang bernama Marion, sedang bersembunyi di dalam sana. Marion beranggapan kalau kesunyian atau silence telah datang, dan menurutnya dia akan aman berada di sana. Keesokan harinya mereka pun memulai pemakaman Lisa. Kemudian di tengah hutan, Jamie melihat ada sosok perempuan, dan tiba-tiba Marion pun mendatanginya. Dia bertanya apakah Jamie melihat sosok yang membunuh istrinya. Kemudian Marion membacakan puisi tentang Mary Shaw. Namun sebelum dia menyelesaikan puisi itu, Henry keburu datang dan memintanya untuk segera pulang. Sebelum menjauh, Marion sempat mengatakan kalau Jamie harus mengubur boneka itu. Kemudian di sana Jamie pun melihat ada sebuah batu nisan, yang ternyata itu adalah makam dari Mary Shaw. Setelah itu Jamie segera kembali ke motelnya dan mengambil boneka Billy untuk dikubur. Di dalam perjalanan, Billy yang duduk di samping Jamie terlihat sesekali melirik ke arahnya. Lalu setelah sampai ke pemakaman, dia pun menemukan ada sebuah batu nisan yang bertuliskan Billy. Namun pas dicek ternyata peti di dalamnya kosong.
Lalu dia pun segera memasukkan Billy ke dalam peti kosong itu. Namun sebelum Jamie menutup petinya, Billy sempat menengokkan wajahnya ke arah Jamie. Tapi di sini Jamie tidak memperdulikannya dan langsung menutup peti itu. Setelah selesai, Jamie segera kembali ke motel tempat dia menginap. Dan ketika dia sampai di motel, Jamie dibuat terkejut karena Billy sudah berada di kamarnya, padahal sebelumnya sudah dia kubur. Ternyata detektif Jim yang membawa boneka Billy ke sana. Diam-diam si detektif ini membuntuti Jamie ke pemakaman dan mengeluarkan Billy dari sana. Jim beranggapan kalau Jamie telah mengubur sebuah barang bukti atas kematian istrinya. A crime that you are the number one suspect. Lalu Jamie pun menjelaskan kalau boneka yang dia terima berasal dari pemakaman itu dan dia hanya ingin menguburkannya kembali. Dia juga menjelaskan kalau ada cerita hantu yang bernama Mary Shaw yang dikubur bersama boneka koleksinya. Jim kemudian bertanya, apakah maksud Jamie hantu itulah yang telah membunuh istrinya? Namun Jamie berkata dia tidak tahu, tapi dia meyakini siapapun yang mengirim boneka itu maka dialah yang telah membunuh istrinya. Lalu akhirnya Jim pun pergi dan dia juga membawa boneka itu, yang menurutnya adalah sebuah barang bukti. Keesokan paginya secara diam-diam Jamie masuk ke kamar Jim untuk kembali mengambil boneka Billy. Kebetulan detektif Jim menginap di sebelah kamarnya Jamie. Kemudian setelah kembali mengambil boneka itu, Jamie pun langsung membawanya ke rumah Henry. Setibanya di sana, Henry pun berkata kalau boneka itu adalah milik Mary Shaw, seorang ventriloquist yang cukup fenomenal, di mana dia pernah menonton pertunjukannya pada saat masih kecil. Lalu Henry pun menceritakan bagaimana pertunjukan itu berlangsung, sehingga menjadi awal semua teror di kota tersebut. Pada saat itu terlihat Mary Shaw membawa sebuah peti, namun tidak ada isinya. Kemudian dia memanggil sebuah nama yaitu Billy, yang ternyata berada di sebuah kursi di mana Henry kecil duduk. Dia meminta Henry untuk membawakan boneka itu ke atas panggung. Kemudian Billy pun mengucapkan terima kasih kepada si Henry. Mary Shaw adalah seorang wanita yang terlihat sudah cukup tua, dan dia tidak memiliki anak selain boneka koleksinya. Pada saat sedang melakukan pertunjukan, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang agak selengean. Anak ini bernama Michael Essen, yang tidak lain adalah adik dari kakeknya Jamie. Michael kecil berkata kalau dia dapat melihat gerakan bibir Mary, yang artinya boneka itu tidak berbicara, melainkan Mary lah yang mengisi suara dari boneka tersebut. Mary Shaw yang terlihat kesal kemudian berkata kepada Billy, kalau kata anak kecil yang bernama Michael itu kamu adalah sebuah boneka, dan tadi anak itu berkata kalau akulah yang mengisi suaramu. Kemudian boneka Billy pun menjadi marah dan mengatakan kalau dia adalah nyata. Namun Mary Shaw meminta Billy untuk mengabaikannya dan melanjutkan pertunjukan. Tapi di sini Billy menjadi semakin marah dan dia mulai berdebat dengan Mary Shaw. Para penonton yang melihat pun dibuat terkesima seakan boneka Billy itu terlihat sangat nyata. Now, who's the dummy? Kemudian beberapa minggu setelah pertunjukan itu selesai, Michael Essen tiba-tiba menghilang, dan tidak lama kemudian Mary Shaw pun ditemukan sudah terbunuh. Namun di sini sepertinya Henry masih menutupi siapa pelaku dari pembunuhan Mary Shaw. Diketahui juga kalau ayah Henry saat itu juga merupakan seorang pengurus pemakaman, dan di dalam surat wasiatnya, Mary Shaw meminta seluruh boneka koleksinya ikut dikuburkan bersama jasadnya. Dan jika ditotal secara keseluruhan, Mary Shaw memiliki 101 boneka. Bahkan Mary juga meminta ayah Henry untuk menjadikan dirinya sebuah boneka sebelum dia dimakamkan. Henry kecil yang pada saat itu sangat penasaran, dia pun mendatangi peti milik Mary Shaw untuk melihat jasadnya. Namun ketika Henry naik di peti itu pun jadi tidak seimbang dan akhirnya jatuh bersama Henry. Di sana Henry melihat jasad Mary Shaw yang tampilannya sudah dirubah menjadi boneka. Lalu tiba-tiba Mary Shaw sudah berdiri di depannya dan bersiap untuk menyerang Henry kecil. Beruntung ayahnya segera datang ke sana. Dan anehnya jasad Mary Shaw terlihat masih terbaring di lantai. Sejak saat itulah kota Ravensfair dilanda teror yang mengerikan dan banyak kematian misterius yang terjadi di sana. Kemudian Henry menunjukkan foto-foto keluarganya yang sudah terbunuh secara misterius, dan semuanya ditemukan tanpa lidah, termasuk Lisa, istrinya Jamie. Mendengar hal itu, Jamie pun memutuskan untuk pergi ke teater tempat Mary Shaw melakukan pertunjukannya. Akan tetapi Henry mencoba menghentikan Jamie
Lalu Henry mengingatkan kepada Jamie tentang perkataan yang pernah diucap oleh Mary Shaw, di mana dia tidak akan berhenti mengejar siapapun yang menyebut namanya, sampai dia mendengar sebuah jeritan. Seakan tidak percaya, Jamie pun memutuskan untuk tetap pergi ke teater tersebut, karena dia masih penasaran siapa yang sudah mengirimkan boneka itu kepadanya. Di saat yang bersamaan, ternyata detektif Jim pergi ke makam Mary Shaw. Dia berencana menggali makam di sana untuk memeriksa kuburan dari boneka milik Mary Shaw. Namun pas dicek, ternyata semua kuburan tersebut dalam keadaan kosong. Di sisi lain, Jamie menggunakan perahu untuk sampai ke teater tersebut. Terlihat kalau bangunan itu sudah lama terbengkalai. Kemudian dia pun membuka sebuah peti dan menemukan ada sebuah buku tutorial cara untuk membuat sebuah boneka dengan sempurna. Di dalam buku itu juga terdapat berita-berita dari orang yang hilang, termasuk si Michael Essen, adik dari kakeknya Jamie. Tidak lama kemudian ruangan tersebut mendadak menjadi sunyi. Dan tiba-tiba dari balik cermin Jamie melihat ada sebuah mayat duduk di sebuah kursi. Lalu tidak lama kemudian menghilang begitu saja. Karena teater itu terasa mengerikan, dia pun segera meninggalkan tempat itu. Kita kembali lagi ke Henry. Pada saat di rumah, terdengar istrinya si Marion sedang berbicara dengan seseorang. Seseorang itu mengatakan kalau keluarga mereka telah membocorkan rahasia dan bermaksud untuk menghukum keluarga Henry. Henry yang mendengar lalu mendatanginya, dan ternyata si Marion sedang berbicara dengan boneka Billy. Di sana Henry yang terlihat marah kemudian mengambil boneka itu. Lalu dia segera mencari skop dan berencana untuk menguburkannya kembali. Sesaat kemudian dia mendengar ada suara di bawah lorong rumahnya. Dia mengira kalau Marionlah yang berada di sana. Lalu dia pun memeriksanya. Di dalam sana Henry terus memanggil nama istrinya, namun yang terdengar hanyalah sebuah rintihan. Lalu tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya. Dia pun meminta Marion untuk segera membukakan pintu itu. Lalu di sana dia melihat ada sebuah tangan, dan tiba-tiba Mary Shaw muncul di hadapannya. Karena terkejut, dia pun berteriak. Lalu Henry pun tewas dengan lidah yang tercabut. Seperti yang kalian ketahui, Mary Shaw bisa membunuh jika korbannya berteriak. Setelah pulang dari teater tersebut, Jamie kemudian kembali mendatangi rumah ayahnya. Dia ingin meminta penjelasan mengenai Mary Shaw, karena dia menemukan sebuah nama Michael Essen pada buku milik Mary Shaw. Kemudian ayahnya pun menceritakan sebuah kejadian di masa lalu. Setelah Michael Essen menghilang, keluarganya bersama para warga berbondong-bondong mendatangi Mary Shaw. Mereka menuduh kalau hilangnya Michael adalah ulah dari si Mary, karena sebelumnya Michael mengganggu pertunjukannya, dan mereka yakin kalau Mary lah yang telah menculik Michael Essen. Meskipun tidak ada bukti, mereka pun tetap main hakim sendiri dan memaksa Mary untuk berteriak. Kemudian mereka memotong lidahnya. Namun setelah itu tidak berakhir begitu saja, karena Mary Shaw kembali dan melakukan balas dendam kepada mereka. Satu persatu dari mereka pun dibunuh dan dicabut lidahnya, sama seperti ketika mereka membunuh si Mary. Bahkan para istri dan anak-anak mereka pun ikut menjadi korban dari balas dendamnya. Ayahnya juga mengatakan kalau dia mengusir Jamie dari rumah bukan tidak ada maksud. Hal itu dia lakukan karena dia ingin menjauhkan Jamie dan istrinya dari kutukan Mary Shaw. Meskipun pada akhirnya Mary Shaw tetap menemukan Jamie dan membunuh Lisa. Kemudian Jamie segera pergi untuk mencari cara bagaimana menghentikan si Mary. Akan tetapi ternyata detektif Jim sudah berada di depan rumah ayahnya. Berdasarkan penyelidikannya, semua boneka yang ada di makam tersebut sudah hilang entah kemana. Kecurigaannya terhadap Jamie pun juga semakin kuat, karena dia sudah mencuri boneka Billy dari kamarnya, yang dimana menurut Jim kalau boneka itu adalah sebuah barang bukti. Di sini dia pun berencana membawa Jamie ke kantor polisi, tapi tiba-tiba Ella mengatakan kalau dia mendapat telepon dari seseorang, yang ternyata telepon itu dari si Henry, yang meminta Jamie pergi ke teater karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Namun seperti yang kita tahu kalau Henry sebelumnya sudah tewas, dan itu artinya orang yang menelpon ini adalah sosok Mary Shaw. Jamie kemudian berkata kepada Jim kalau dia bisa membuktikan semuanya di teater tua milik Mary Shaw. Namun Jim bersikeras untuk tetap membawanya ke kantor polisi. Jamie pun mendorong detektif Jim dan segera lari ke mobil untuk pergi ke teater tersebut. Namun si Jim langsung menyusulnya. Sesampainya di teater, Jamie segera mencari Henry dan memanggil-manggil namanya. Tapi tiba-tiba Jim sudah berada di belakang Jamie.
Jim juga bilang kalau Henry sepertinya tidak ada di sini, karena perahu untuk menyeberang ke teater ini hanya ada 2. Yang satu dipakai Jamie dan satu lagi dipakai oleh Jim. Kalau memang Henry berada di sini, lalu bagaimana caranya dia bisa menyeberang ke teater tanpa perahu? Lalu tiba-tiba mereka mendengar ada suara orang yang sedang bernyanyi. Mereka berdua pun langsung mencari sumber suara tersebut. Sesampainya di sebuah ruangan, Jim menemukan ada sebuah boneka. Namun karena Jim sudah terlalu muak dengan boneka-boneka milik Mary Shaw, dia pun melemparnya ke belakang. Dan ternyata di balik tirai itu tersimpan semua boneka koleksi milik Mary Shaw. Semua bonekanya ada di sana, kecuali satu, yaitu boneka Billy. Mereka juga menemukan ada mayat anak laki-laki yang tersimpan di sana, dan bisa dipastikan kalau anak itu adalah Michael Essen yang sudah lama menghilang. Alright, I get it. Lalu tiba-tiba semua boneka di dalam lemari itu menengok ke arah samping, dan mata mereka tertuju pada sebuah boneka badut yang sedang asik duduk di kursi goyang. Jamie kemudian memanggil nama Mary Shaw. Seketika boneka badut itu berhenti bergoyang. Hantu Mary Shaw yang ada di belakang boneka itu kemudian berkata, semua yang dia lakukan adalah balas dendam kepada orang-orang yang dulu telah membunuhnya. Lalu Jamie memintanya untuk menjelaskan kenapa istrinya si Lisa juga ikut dibunuh. Kemudian boneka badut itu meminta Jamie untuk mendekat. Dan dia pun berkata kalau di dalam tubuh Lisa terdapat darah keturunan Essen, yang artinya pada saat itu Lisa sedang hamil dan mengandung anak Jamie. Balas dendam Mary Shaw bukan hanya kepada orang-orang yang sudah membunuhnya, namun juga ke seluruh keluarga hingga keturunan mereka. Sesaat kemudian Mary Shaw yang berada di belakang boneka itu menjulurkan lidahnya. Dan tanpa basa-basi Jim pun langsung menembaknya. Lalu boneka yang ada di dalam lemari itu pun perlahan mulai bergerak, dan Jim terus menembakinya. Dikarenakan Mary Shaw bisa hidup di dalam boneka-boneka tersebut, mereka pun harus segera menghancurkannya. Lalu Jamie melempar lampu miliknya ke lemari itu, dan membuat semua bonekanya terbakar. Setelah itu mereka pun bergegas untuk keluar dari sana. Namun sayangnya Jim terjatuh dari atas dan dia pun berteriak. Teriakan itu pun membuatnya terbunuh dan Mary langsung mencopot lidahnya. Sementara Jamie yang masih bergelantungan dikagetkan oleh si Mary dan membuatnya terjatuh. Beruntung lantai di bawahnya rapuh dan membuatnya tercebur ke sungai. Setelah membakar semua boneka yang ada di dalam teater tersebut, dia pun teringat kalau ada satu boneka yang masih tersisa, yaitu si Billy. Kemudian Jamie bergegas pergi ke rumah Henry, karena terakhir dia meninggalkan Billy di sana. Sesampainya di rumah Henry, dia menemukan Marion yang sedang menangisi kematian Henry. Marion juga bilang kalau ayah Jamie telah mengambil Billy kemudian pergi dari sana. Di sini Jamie pun mulai curiga, karena ayahnya selalu berada di kursi roda. Gimana dia bisa pergi ke rumah Henry dan mengambil boneka itu? Namun untuk memastikannya, dia pun segera kembali ke rumah ayahnya. Dan benar saja, dia menemukan Billy sudah berada di sana. Lalu tiba-tiba Mary Shaw muncul dari balik jendela. Jamie segera mengambil Billy dan membakarnya di perapian. Hal itu pun membuat Mary Shaw kesakitan dan membuatnya keluar dari jendela. Lalu Jamie pun menghampiri ayahnya, dan secara tidak sengaja dia melihat punggung ayahnya yang sudah berlubang. Ternyata selama ini Ella menggunakan ayahnya untuk memanipulasi Jamie. Dia menggunakan keahlian suara perutnya dan membuat seolah-olah ayahnya masih hidup dan berbicara, padahal ayahnya Jamie sudah lama tewas. Jamie pun teringat pada sebuah buku yang dia temukan di teater, yaitu tutorial cara membuat boneka dengan sempurna. Dan ternyata gambar wanita di buku itu adalah si Ella. Lalu tiba-tiba Ella pun sudah berada di belakangnya. Who's the dummy? Dan ternyata Ella adalah sosok boneka sempurna yang sudah dibuat oleh si Mary Shaw. Jamie pun menjadi histeris dan akhirnya dia berteriak. Dan pada akhirnya Jamie pun tewas. Kematian Jamie mengakhiri keturunan keluarga Essen. Itu artinya dendam sudah terselesaikan. Lalu Mary Shaw pun menutup bukunya. Dan film pun selesai. Bisa kita tebak yang mengirim paket boneka Billy ke rumah Jamie di awal adalah si Ella.
yang merupakan boneka sempurna buatan Mary Shaw. Dan dari sini bisa dilihat betapa mengerikannya aksi balas dendam yang dilakukan oleh Mary. Semua keluarga bahkan keturunan dari orang yang sudah membunuhnya dibantai habis. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.